Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Good morning. How are you today? You are fine? Good. Well, we meet again on this occasion. By the way, the last meeting or the first meeting, we have been introduction and taught the materials, right? Yes, right. Well, in this time, we will discuss it. Attention, it. Before discussing it, I want to ask you, do you remember what will we discussed this meeting? Do you remember? Yes, that's right. That is suggestions and offers. What is it? Suggestions is saran and offer is penawaran. For first discussing, we will discuss suggestions. Are you ready? Well, check it out. Suggestions and offer. Hello everybody. You must know kind of suggestions. There are 4 points. First, asking suggestions, and then giving suggestions, accepting suggestions, rejecting suggestion. The first, asking suggestions. What is it? Asking is meminta. Second, giving suggestions. Giving is memberi. 3. Accepting is menerima. 4. Rejecting. What is it rejecting? Yes, menolak. Okay, next. The first, asking suggestion. There are many expressions what we will use to ask suggestions. One of them is shall. Its mean is akan or sebaiknya. Example.
Shall we go home early? Shall we go home early? What is the meaning? Apakah sebaiknya kita pulang lebih awal? Shall, sebaiknya. We, kita, go, pulang. The other example, what shall I say to my parents? What shall I say to my parents? What is the meaning? Check it out. Apa yang sebaiknya saya katakan pada orang tuaku? What? Apa? Shall, sebaiknya. Say, katakan. The last sample, where shall we go this holiday? Who can translate this statement, this sentence? Yes. Kemanakah sebaiknya kita liburan kali ini? This is sample for asking. Ada beberapa kata yang menunjukkan bahwa kita itu meminta. Salah satunya adalah shall, sebaiknya, yang artinya adalah sebaiknya. Dengan kata ini kita meminta, asking to another or two persons. Kita menggunakan bahasa yang baik. Jadi gunakanlah shall. Selain shall, ada beberapa kata yang bisa kita gunakan untuk meminta saran or suggestions. Apa itu? Ada yang sudah tahu? Of course, pasti sudah pada tahu semua. Tapi mari kita bahas lagi. Yes, should, kata should. Tahu dibuat kalimat should I go to clinic? What the meaning? Yes. Apakah saya harus pergi piknik? Apakah saya harus pergi piknik? This is asking suggestions. Next, do you have any suggestions? Ya, ini merupakan ekspresi atau ungkapan yang seringkali kita gunakan, yang pada umumnya digunakan oleh beberapa atau banyak orang untuk meminta saran. Apa sih artinya? Yes. Apakah kamu punya saran? Ya. Kalimat ini atau kata-kata ini atau ungkapan ini bisa diikuti dengan permasalahan yang ditanyakan. Setelah menggunakan ungkapan ini diikuti dengan
permasalahan yang mau dimintai saran. Next, what do you recommend? I'm sorry, maaf. Di sini ada sedikit kesalahan pengetikan in the last word. Recommends, there is D. What is the meaning? Apa yang kamu rekomendasikan? The last example, do you have any idea? Ya, ini juga kalimat atau ungkapan yang sering dipakai pada umumnya. Apakah kamu punya ide? Ya, itu merupakan asking suggestions. Saya yakin kalian pasti sudah pernah atau sering sekali meminta saran kepada orang lain atau saudara, orang terdekat, teman. Nah, this is the expression to asking suggestions. Silakan nanti diaplikasikan, digunakan memakai kata-kata seperti ini. Ini secara umumnya yang biasa dipakai untuk asking suggestions. Ya. Next, ya. Setelah meminta, kita akan berdiskusi dengan giving suggestion. What is the meaning? Giving? Yes. Pada awal tadi saya sudah menyampaikan giving adalah memberi. Memberi saran. Pasti dong kita pernah dimintai saran, terus kita memberikan saran. Apa sih ungkapan-ungkapan atau kalimat yang kita berikan saat memberikan saran? Penasaran? Check it out. Yes. Salah satu cara memberikan saran adalah dengan menggunakan kata could, yang artinya bisa atau dapat, atau bisa menggunakan kata might yang artinya mungkin atau boleh. Kita buat contoh. You could home early. You could home early. What is the meaning? Yes. Kamu dapat pulang lebih awal. Could, dapat. Pulang lebih awal. Next, you might tell your problems to your parents. Apa sih artinya? Di situ menggunakan kata might. Might tadi apa ya artinya? Yes, mungkin atau boleh. Check it out. Kamu sebaiknya cerita masalah kamu pada orang tua kamu atau orang tuamu. Contoh kalimat berikutnya. We might go to Komodo Island together this holiday. Might lagi. Berarti
artinya tidak jauh. Pasti Mike adalah sebaiknya. We, kita. Let's check it out. Kita mungkin dapat pergi ke Pulau Komodo bersama-sama liburan kali ini. Ya, berarti kita mungkin pergi ke Pulau Komodo bersama-sama liburan kali ini. Yes, ini salah satu dua contoh kata yang digunakan saat memberikan saran. Ingat, ini hanya salah satu cara. Masih ada loh kata-kata lain yang digunakan untuk giving suggestions. Apa itu? Yes. Selain ungkapan di atas, kita juga dapat menggunakan ungkapan lain seperti ini dia. You should see the doctor. Saya ambil kata should. Ini artinya apa? Should, harus. Kamu harus berkunjung ke dokter. Should, harus berkunjung ke dokter. Jadi kita bisa menggunakan atau penekanan yang sekiranya harus atau yang benar-benar dilakukan, kita bisa memakai kata should yang artinya harus. Why don't you search on the internet about your tax? What is the meaning? And the word giving is don't. Kenapa kamu tidak don't you? Kenapa kamu tidak mencari di internet tentang tugasmu? Why don't you? This is the giving. Why don't you? Kenapa kamu tidak mencari internet tentang tugas kamu? How about going picnic this Saturday? How about going picnic this Saturday? What is the meaning? Bagaimana tentang apa? Ayo. Bagaimana tentang pergi piknik Sabtu ini? Coba. Bagaimana bagaimana kalau piknik Sabtu ini? What about eating bakso for lunch? What is the meaning? Bagaimana kalau makan bakso untuk makan siang? What about? Bagaimana kalau? This is giving. Yes. Next, if I were you, I would accept that offer. What is the meaning? If I were you. Ya, pasti kalian sudah paham semua. Jika aku jadi kamu, saya akan menerima tawaran itu. The last example. Let's find a good book in the library. What is the meaning? Yes, mari kita temukan buku bagus di perpustakaan. This is about giving. The first asking, giving, and the third, what is it?
Yes, accept suggestions. What is accept? Accept is menerima. How to express accept in suggestions? Ada yang sudah bisa? Kita lihat. Pada saat kita setuju dan menerima saran dari orang yang memberikan saran, maka kita bisa menggunakan, ya, ini merupakan salah satu atau beberapa contoh saat kita menerima atau setuju saran yang diberikan kepada kita, kita bisa merespon dengan kata-kata berikut. Sounds great. What is the meaning? Yes, kedengarannya bagus. Sounds good to me. Artinya apa? Kedengarannya bagus buat saya. Oh, benar. Berikutnya, that's a good idea. Artinya apa? Itu ide yang bagus. Oke. Berikutnya adalah oke. Ini pasti sering-sering dipakai ini. Oke. Artinya baiklah. Yang berikutnya, let's do that. Mari kita lakukan. Ya, ayo kita lakukan. I'm up for it. Apa itu artinya? Ini yang agak sering asing ya buat kita. Apa sih artinya? Aku bersedia, aku mau. Ya, ini merupakan respon saat kita menerima atau setuju dengan saran dari orang lain yang diberikan kepada kita. Ungkapan yang mana yang sering kalian pakai? Saya pasti tahu, pasti oke. Oke. Coba pakai ungkapan-ungkapan yang lain ya. Sounds great, sound good to me, that's a good idea, let's do that, I'm up for it. Banyak ya. Jadi jangan oke, yang lain. Variasi. Yes. The last kind of suggestion, that is rejecting suggestions. Reject. Ini pasti nggak asing buat kita. Karena kalau kita punya mobile phone, smartphone, kalau ada calling ya, kalau kita tidak ingin mengangkat pasti di reject aja, di reject ya, seperti itu ya. Ya, reject yaitu menolak. Saat ada yang memberikan saran terus kita tidak setuju, bisa kita menggunakan atau merespon dengan kata-kata atau ungkapan berikut. Di gambar itu sudah ada ya, pakai ekspresi fisik, misalnya menunjukkan telapak kita ya, atau bilang no ya. Di situ ada contoh I don't think so, tidak sependapat. That's a good idea, but ya, ini tadi that's good idea bisa dipakai untuk menerima, tapi di sini ada kata but. Nah, kata but ini bisa membalikkan makna dari kata menerima menjadi menolak. Ya, karena kata tapi ini adalah bisa artinya adalah sebaliknya, dari positif menjadi negatif.
dan sebaliknya. I don't want to do that because. Ya, di sini juga because. Ya, I don't want to do. Saya tidak ingin melakukan itu karena. Ya, alasannya apa? The key, kunci. Ya, kuncinya rejecting itu apa? Don't, but, can. Ya, don't, jangan, but, tapi, can, tidak dapat. Ya, di saat kita setuju dengan saran yang tidak setuju dengan saran yang diberikan, kita bisa mengatakan, ya selain tadi ada juga maybe some other time. What is the meaning? Mungkin lain waktu, lain kali. I don't think it's good idea. Ya, what is the meaning? Saya pikir itu bukan ide yang bagus. Ya, bisa pakai kata yang biar kita menolaknya itu dengan halus, ya. I'm not sure about that. Saya nggak yakin akan hal itu. Nah, ini merupakan ungkapan-ungkapan yang secara halus saat kita menolak saran dari orang lain. Ya, tadi dari asking, giving, accepting, and rejecting sudah kita bahas. I'm sure that you understand because asking, giving, accepting, rejecting, kalian sudah sering menggunakan, sering mengalami. Ya, tinggal mengingat aja ungkapan-ungkapan yang selain kebiasaan, ya, yang biasa kalian gunakan, coba ditambah dengan ungkapan-ungkapan yang tidak biasa. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya berbentuk dialog. Ya. I have been studying English for a month, but I still don't understand. Shall I quit studying? Don't quit. Why don't you take private course? You might find it easier. Sound good to me. Ya, ini merupakan salah satu contoh dialog atau percakapan dua orang di mana ada suatu permasalahan, dia meminta saran kepada orang lain dan yang satunya memberikan saran. Dan yang meminta juga merespon, menolak atau menerima. Pada contoh ini si Sasa yang sebagai meminta saran merespon dengan setuju atau accepting. Ada yang bisa mengartikan dari awal sampai akhir itu contoh kalimatnya? Pasti bisa. Coba kita lihat. Ya.
Sasa, saya sudah belajar bahasa Inggris selama 1 bulan, tapi saya tidak paham. Haruskah saya berhenti belajar? Rafa, jangan berhenti. Mengapa kamu tidak ambil kursus privat? Mungkin kamu akan lebih mudah mempelajarinya. Sasa, kedengarannya bagus buat saya. Ya. Di ending atau di terakhir, Sasa merespon dengan setuju apa yang disarankan oleh Rafa. Ya. Ini merupakan contoh dari suggestions, ya. Okay, this is the end of the material of suggestions. Maybe any sentence, any word is incorrect, bisa diperbaiki. Ya, tadi ada beberapa kata yang salah ketik, ya. Nanti bisa dikoreksi. Oke, well, cukup penjelasan dari saya tentang suggestions. Semoga apa yang saya sampaikan lewat media ini, materi ini, kalian bisa lebih mudah untuk memahami apa sih atau bagaimana caranya untuk meminta, memberi, menerima, menolak saran. Karena dari keempat ini kita bisa sebagai posisi, semua posisi, bisa meminta, bisa memberi, bisa menerima, bisa menolak, bisa terjadi pada diri kita. Mari kita pelajari, ya, seksama ungkapan-ungkapan itu dihafalkan supaya kita bisa dengan mudah saat kita memberi, meminta, ya, atau menolak saran. Okay, I think enough. Thank you for your watching, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.